Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan ke-14 akan berbicara soal stratifikasi di dalam masyarakat. Semua orang ingin tidak ada perbedaan, semuanya pinginnya sama, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, pinginnya semua sama. Ternyata tidak. Kenyataannya dalam suatu masyarakat pasti ada perbedaan antara orang yang lebih tinggi dan lebih rendah, yang sukses dan yang tidak sukses, yang lebih pintar dan yang tidak pintar. Pasti ada perbedaan. Jadi itu merupakan suatu hukum alam. Maka kita akan bahas soal bab 6 berlapisan masyarakat, dan pasti ada namanya stratifikasi sosial. Jadi ada raja, ada presiden. Ya jelas tidak mungkin presiden akan jalan kaki dari Jakarta sampai Malang. Nah, itu akan membuat malu seluruh rakyat bahwa kita tidak punya apapun untuk mengantar suatu presiden kita ke suatu tempat. Itu merupakan penghormatan, bukan berarti sesuatu yang tidak setara. Nah, itu malah dianggap merendahkan seluruh rakyat Indonesia. Itu merupakan salah satu contoh bahwa ada stratifikasi sesuai dengan kepentingan dalam masyarakat. Presiden tidak dijadikan untuk jalan dari Jakarta sampai ke Malang, tapi harus menjalankan tugas-tugas sebagai presiden. Maka kita akan tahu bahwa pengertian lapisan sosial, perbedaan penduduk atau kelas dalam kelas-kelas secara bertingkat, secara hierarkis. Sebab timbulnya lapisan sosial dalam masyarakat ada sesuatu yang dihargai, sesuatu itu akan menjadi bibit yang dapat menumbuhkan sistem lapisan masyarakat. Kalau dulu ada kasta, kalau sekarang ada kelas kaya dan miskin. Kalau sekarang tidak ada kelas bangsawan kemudian brahmana di masa lalu, tapi yang ada sekarang semakin tinggi berarti semakin kaya. Orang dibedakan oleh kekayaannya, sehingga ketika anaknya orang kaya di suatu sekolah di Jakarta dipukuli sama temennya, maka dia menganggap sebagai bully. Maka yang anak tadi itu akan harus dilakukan terapi. Nah, itu merupakan bentuk-bentuk satu kekuatan kelas di dalam suatu masyarakat berdasarkan kekayaan. Bahkan mungkin dipindah di dalam sekolah yang elit, yang hanya sedikit saja. Nah, itu merupakan bentuk-bentuk sistem lapisan masyarakat. Terjadinya lapisan masyarakat itu adalah kepandaian, tingkat umur yang senior, sifat keaslian anggota kerabat seorang kepala masyarakat, dan mungkin juga harta dalam batas-batas tertentu. Jadi misalnya karena dia merupakan kakek dari keluarga besar, berdasarkan umur dia nomor pertama dari seluruh keluarga besar, maka dia akan dianggap sesuatu yang penting. Orang yang membangun desa sebagai babat alas pertama, dia dianggap ketua atau ketua adat di suatu daerah tertentu. Tipe sistem lapisan sosial dapat terjadi dengan sendirinya, sengaja disusun untuk mengejar tujuan bersama. Jadi dia ada dua, karena memang sudah terjadi dengan sendirinya dan mengejar tujuan bersama. Jadi kalau seperti itu, kita DPR, presiden itu karena kepentingan bersama yang dibikin, bukan karena dengan alami. Meneliti pokok-pokok jenis lapisan dalam masyarakat, distribusi hak istimewa yang objektif, sistem tetanggaan diciptakan warga masyarakat prestis dan penghargaan. Jadi ada tangga-tangga tertentu yang semakin tinggi semakin bagus. Makanya kemudian kalau seperti itu ada double, maka terjadi problem di masyarakat. Menurut versi pers, menurut versi televisi, orang yang top adalah ini, tapi bagi masyarakat itu tidak dikenal. Tapi mungkin dalam masyarakat ada yang dikenal. Nah, itu sehingga terjadi kesenjangan, dan itu menjadi masalah di masa mendatang. Kriteria sistem pertentangan, lambang-lambang kedudukan, misalnya tingkah laku hidup, cara berpakaian, cara makan, dan sebagainya. Mudah sukarnya bertukar kedudukan. Jadi seperti ketua adat itu sampai seumur hidup dia akan tidak bisa meninggalkan jabatan tadi. Tidak, dia bisa kepala suku di Baduy dalam itu susah untuk menjadi Baduy luar, misalnya ketua adatnya. Solidaritas di antara individu atau kelompok-kelompok sosial yang menduduki kedudukan yang sama dalam sistem sosial masyarakat. Jadi dalam masyarakat yang mempunyai Facebook itu akan merasa menduduki jabatan yang sama dengan semua orang yang punya jabatan berbagai macam, tapi mereka merasa sama karena punya WhatsApp atau line yang dianggap mereka yang ada di situ sama. Padahal sebenarnya dalam kehidupan masyarakat mereka berbeda kedudukannya.
sifat sistem lapisan masyarakat. Tertutup, close. Dalam sistem ini tidak mungkin orang pindahnya dari satu lapisan ke lapisan yang lain. Terbuka, dalam sini mempunyai kesempatan untuk berusaha dengan cakapan naik kelas atau jatuh dari kelas yang atas ke lapisan bawahnya. Di Jakarta termasuk yang open, terbuka. Jadi siapapun yang merasa tertutup di suatu tempat di daerah luar Jakarta, maka dia akan lebih mudah masuk di Jakarta. Sehingga dengan demikian maka kita bisa lihat perbedaan di dalam masyarakat di Jakarta. Misalnya akan bertanya, mau pulang ke mana? Pulang ke Jawa. Oh, pulang ke Malang. Maka orang Jakarta atau orang Betawi menyatakan, oh, ke Jawa. Padahal Jakarta adalah bagian dari Jawa. Nah, itu menjadi sesuatu sifat sosiologis dalam masyarakat. Pengertian kasta. Kasta dalam ini adalah yati, dengan disini disebut warna yang terdiri dari kasta Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Sistem tulisan tutup dalam batas-batas tertentu juga dijumpai pada masyarakat Bali: Brahmana, Ksatria, Vaisya, dan Sudra. Ciri kasta: keanggotaan diperoleh karena warisan. Keanggotaan diwariskan tadi berlaku seumur hidup. Perkawinan bersifat endogami, harus dipilih dari orang sekasta. Keanggotaan diwariskan tidak berlaku seumur hidup. Perkawinan bersifat endogami harus dipilih dari orang sekasta, tidak boleh dari luar. Hubungan dengan sistem sosial terbatas. Kesadaran keanggotaan suatu kasta tertentu, sadar mereka bahwa kalau mati harus dibakar. Diikat oleh kedudukan yang secara tradisional telah ditetapkan. Prestis suatu kasta benar-benar diperhatikan. Bahkan di suatu waktu mereka tidak boleh terkena oleh bayangan dari kasta di bawahnya sama sekali. Kelas-kelas dalam masyarakat, social classes, itu terdiri dari orang dan keluarga yang sadar kedudukan dalam suatu lapisan, sedang kedudukan itu diketahui dan diakui oleh masyarakat. Definisi kelas sosial berdasarkan kriteria tradisional, besar dan ukuran jumlah anggotanya, kebudayaan yang sama, kelanggengan, tanda-tanda yang merupakan ciri khas, batas-batas yang tegas, itu adalah kelas sosial yang ada dalam kriteria tradisional. Antagonisme tertentu. Pendapat tentang kelas sosial, Max Weber membedakan dasar ekonomi dengan dasar kedudukan. Kelas yang bersifat ekonomi dibagi dalam subkelas yang bergerak dalam bidang ekonomi, sedangkan golongan yang mendapatkan kehormatan khusus di masyarakat disebut stand. Menurut Joseph Schumacher, terbentuknya kelas sosial diperlukan untuk menyesuaikan masyarakat dengan gejala nyata. Makna kelas dan gejala kemasyarakat dapat dimengerti bila diketahui riwayat terjadinya. Dasar-dasar lapisan masyarakat. Ukuran kekayaan. Jarang sih memiliki kekayaan yang paling banyak maka dia masuk lapisan teratas, demikian sebaliknya. Ukuran kekuasaan, barang siapa yang memiliki kekuasaan atau kewenangan terbesar akan menempati lapisan teratas. Di masa lalu, di masa Mojopahit, di dalam teks-teks itu mereka yang berkuasa tidak boleh memiliki kekayaan. Nah, yang memiliki kekayaan adalah kelas bawah. Kelas atas, mereka yang berkuasa tidak boleh memiliki kekayaan. Dasar menentukan lapis kelas sosial, ukuran kekayaan. Ya, ini tadi kita sudah bacakan. Kemudian ukuran kehormatan, orang yang paling segani dan dihormati mendapat tempat teratas. Ukuran ilmu pengetahuan, sering dipakai anggota masyarakat menghargai ilmu, dan seorang yang paling menguasai ilmu pengetahuan akan mendapati lapisan tinggi dalam lapisan sosial masyarakat yang bersangkutan. Profesor, doktor, doktorandes, MM, magister, dan seterusnya, itu stratifikasi dalam ilmu pengetahuan. Unsur-unsur di lapisan masyarakat yang akan kita bicarakan di pertemuan ke-15. Makasih.